Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Hamzani dari kelas TI 3C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek tentang data penjualan. Ini kita untuk menganalisis data penjualan, kita masukin data, definisi get default data, terus masukin nomor produknya, laptop, mouse, keyboard, monitor, flash disk, printer, kabel, HDMI, SSD, hard disk, headset. Harganya ada yang 8 juta, 120, 200 ribu, 150, dan jumlahnya ada di sini, dan domisilinya ada juga di sini, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang. Untuk soal pertama di sini ada hitung total penjualan setiap baris. Sebelumnya kita akan memasukkan kodenya seperti ini dulu ya, dari harga, jumlah, total per item. Terus di sini kita masukin nanti array, data frame, harga, values, dan jumlah array sama dengan nanti array, data frame, jumlah. Di situ kita total per itemnya itu dikali ya, harga kali jumlah. Untuk GUI-nya seperti ini, menggunakan NumPy yang pertama. Ini soalnya. Untuk tiap barisnya seperti ini, ada laptop, mouse, keyboard, monitor, flash disk, printer, kabel, HDMI, SSD, hard disk, headset. Dan harganya ada di laptop ada 8 juta, mouse ada 120, keyboard ada 200, monitor ada 1,5, flash disk ada 80.000, printer ada 1,2, dan lain-lain. Total NumPy di sini karena tadi itu harga kali jumlah kan. Harga pada laptop itu 8 juta dikali jumlahnya 5, 8 kali 5 4, berarti 8 juta kali 5 40 juta. Mouse juga sama karena harga kali jumlah ya, jadi 2,4 juta. Untuk soal kedua di sini ada rata-rata harga produk menggunakan NumPy Min. NumPy Min itu rata-rata harganya ada di 1,3 juta 40.000. Untuk yang soal ketiga yang C-nya, produk dengan harga tertinggi dan terendahnya itu ada di kisaran dengan laptop yang tertinggi itu 8 juta dan harga terendah di kabel HDMI dengan 50.000. Untuk soal kedua kita masuk dulu ke kodenya. Pada pandas di sini kita menggunakan header. Untuk 5 ini data teratas dan 3 data terakhir. Kita masukkan data frame head 5, dan di bawahnya ini kita tulis juga, kita ketik 3 data yang terakhirnya 3 terakhir, atau data frame tail 3. Head itu untuk di atas atau teratas, tail itu untuk yang terakhir. Oke, di sini kita masukkan ada yang namanya harga, data frame random columns dengan kurung kurawal harga, jadi harga satuan. Terus sini subheadernya kita masukkan tambah kolom, total penjualan sama dengan harga satuan dikali jumlah. Data frame total penjualan sama dengan data frame harga satuan. Nah, jadi harga satuan itu nanti dikali dengan jumlah untuk pada pandas. Oke, langsung saja ke GUI-nya. Di sini tadi diminta kan 5 data teratas dan 3 data terakhir yang soal nomor 2 bagian A. 5 data teratasnya di sini ada laptop, ada mouse, ada keyboard, ada monitor, dan flash disk. Untuk data yang terakhirnya, 3 data terakhir ada SSD, hard disk, dan headset. Nah, pada
soal nomor 2 bagian B, di sini ada soalnya informasi umum dataset. Tipe data dan ringkasan lihat di info di terminal jika terpotong juga nih. Bisa dilihat dari terminal juga sebenarnya. Dan di sini ada statistik numerik describe. Untuk countnya di sini 10, harganya sekian 10 dan jumlah 10. Untuk rata-ratanya 5,5 di harga 1,340.000 dengan jumlah 13,8. Untuk standar deviasinya ada dengan nomor 3,0277 dengan harga sekian, jumlahnya 8,5868. Untuk yang C, di sini ada soal ganti nama kolom harga menjadi harga satuan. Nah, jadi harga itu diubahkan jadi harga satuan. Di sini kan ada nomor, ada produk, harga satuan, jumlah kota. Jadi yang harga itu udah diganti dengan harga satuan. Untuk yang D, tambahkan kolom total penjualan sama dengan harga satuan kali jumlah. Nah, ini total penjualan sama dengan harga satuan itu dikali jumlah. Jadi harga satuan ini dikali jumlahnya lagi. Jadi hasilnya total penjualannya ini. Dengan seperti laptop ini 8 juta dikali 5 hasilnya 40 juta. Atau keyboard 200.000 dikali 15 sama dengan 3 juta. Untuk bagian ketiga atau soal ketiga nih, Pandas filtering. Di sini kita masukin produk dengan harga satuan lebih dari 1 juta. Nah, data frame harga satuan lebih dari 1 juta kita masukkan. Dan ini urutkan, ada soal urutkan data berdasarkan total penjualan terbesar sampai terkecil. Nah, langsung saja kita lihat GUI-nya di sini. Pada soal ketiga ini ada disuruh untuk menampilkan produk dari Samarinda. Ini untuk produk dari Samarinda itu ada laptop, keyboard, printer, dan SSD. Terus di bagian yang B-nya, soal nomor 3, pada bagian B ada produk dengan harga satuan lebih dari 1 juta itu ada laptop, ada monitor, printer, dan hard disk dengan kisaran harga 8 juta, 1,5, 1,2, dan 1,1. Nah, untuk soal nomor 3 bagian C-nya ini ada urutkan data berdasarkan total penjualan terbesar sampai terkecil. Nah, di sini ada laptop, monitor, SSD, hard disk, printer, headset, keyboard, mouse, flash disk, kabel HDMI dengan harganya satuannya itu 8 juta, 1,5, 900, 1,1, 1,2, 2,5, 200, 120, 80, 50.000. Untuk soal nomor 4 di sini menanyakan pada median standar deviasi pada kolom total penjualan. Nah, pada soal nomor 4 ini kita menggunakan fungsi statistik pada Pandas. Nah, di sini pada subheadernya kita masukkan median standar deviasi itu untuk sebagai penanda, dan di sini kita masukin mean total, rata-rata, data frame, total penjualan, terus median total, data frame, total penjualan. Untuk soal nomor 4 di sini kita disuruh gunakan fungsi statistik pada Pandas. Nah, pada soal yang A-nya disuruh hitung rata-rata, median, dan standar deviasi. Untuk mediannya di sini ada di 8.780.000 rupiah. Untuk mediannya di sini ada di 5.100.000 rupiah. Untuk standar deviasi di sini ada 11.524.158.000 rupiah. Nah, pada yang bagian B disuruh menampilkan grafik bar chart total penjualan per kota. Di sini
Ada Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, dan Bontang. Sini untuk Samarinda dia paling tinggi ya, di total penjualannya paling tinggi. Yang kedua ada Tenggarong, ketiga ada Balikpapan, dan terakhir ada Bontang. Terus yang kelima, soal untuk nomor 5 di sini disuruh untuk menggunakan nampi dan pandas. Hitung persentase kontribusi penjualan setiap produk terhadap total keseluruhan. Nah, untuk total keseluruhan presentasinya di sini untuk laptop total penjualannya 40 juta, presentasinya 45,5581, dan monitor ada di 12 juta, presentasinya 13,6674, SSD ada 9 juta di presentasi 10,2506. Di harddisk ada 7.700.000 rupiah dengan presentasi 8,7699. Total keseluruhan penjualan ada di kisaran 87.800.000 rupiah. Ya, jadi pada kesimpulannya untuk data penjualan di sini, produk yang dianalisis menunjukkan bahwa kontribusi penjualan tidak merata. Hanya beberapa produk yang memberikan total penjualan terbesar seperti laptop tadi. Laptop yang paling terbesar, sedangkan sebagian produk lainnya memberikan kontribusi lebih kecil. Harga satuan dan jumlah penjualan sangat mempengaruhi total pendapatan. Oleh karena itu, produk dengan kontribusi tertinggi perlu menjadi fokus utama strategis bisnis, sementara produk dengan penjualan rendah perlu dievaluasi untuk meningkatkan ke depannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya, ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.